Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Apa yang kau pikirkan? Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Muhammad Rusli Manu Arfa bersama istri yang terkasih di hari ini, Sabtu, tanggal 16 Maret 2024. Saya percaya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Amin. Dan sebelum berkegiatan di akhir pekan ini, mari kita seperti biasa bersaat teduh, kita berkerinduan untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Karena dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, iman kita terbangun dan semakin teguh di dalam Dia. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saat ini kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mengantar kami sampai pada hari ini, di hari Sabtu 16 Maret 2024. Terpujilah Engkau, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kesalehan kami, tapi semata-mata anugerah-Mu berlaku atas hidup kami. Dan sebelum kami berkegiatan, kami hendak baca, dengar, renungkan firman-Mu, mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan melihat satu ayat di Yohanes pasal 16 ayat 33. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah Bapak Ibu, dalam ayat ini Tuhan Yesus mengingatkan setiap kita untuk meneguhkan hati. Mengapa? Karena Ia telah mengalahkan dunia. Amen. Itu kuncinya. Yesus telah mengalahkan dunia. Nah, di kehidupan saat ini, ayat ini merefleksikan tentang situasi di mana manusia akan melalui masa-masa sulit dan terus belajar bagaimana untuk mengatasinya melalui Kristus. Amin. Kadangkala Tuhan mengizinkan atau bahkan mengatur perjalanan hidup kita untuk berhadapan dengan kesulitan hidup. Sebab dalam kesulitan hidup, iman kita bertumbuh menjadi lebih kuat dan kita hendak menjadi serupa seperti Kristus. Amin. Ujian hidup menggambarkan tentang iman percaya kita. Amin. Apakah kita benar-benar percaya atau tidak kepada penyertaan Tuhan? Karena itu jangan panik ketika ada masalah, ketika ada tantangan, kesulitan, ada situasi-situasi sulit terjadi dalam hidup kita. Jangan panik. Itu cuma ujian. Amin. Amin. Kondisi-kondisi kehidupan menguji kita untuk menemukan pilihan dalam menyikapi persoalan-persoalan. Karena itu seperti yang tertulis di Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dikatakan di sini anggaplah, ya kan? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila saudara dan saya jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mengapa? Dikatakan di ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Amin. Nah, seringnya kita menganggap bahwa pencobaan hidup adalah sebuah kutukan atau kesialan, sehingga memunculkan dalam hati kita ya emosi, kemarahan, kecemburuan, kebingungan, dan sikap negatif lainnya. Padahal dengar baik,
Di balik dari semua itu, Tuhan menghendaki agar manusia bisa menghadapinya dengan penuh hikmat ilahi, bisa melewati cobaan dan ujian dengan sukacita. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Amin. Jadi, bagaimana agar setiap orang percaya bisa lulus dari ujian ini? Nah, di sini kita mulai belajar apa saja yang harus kita miliki ketika masa-masa sulit itu datang menghampiri. Berikut beberapa hal yang patut saudara dan saya latih dalam masa-masa ujian iman yang Tuhan izinkan terjadi. Yang pertama, kita lihat di sini penyerahan diri kepada Tuhan. Amin. Cobaan hidup datang dari kecanduan akan kebiasaan buruk yang telah merusak hidup. Meskipun seseorang telah dinyatakan bebas dari kecanduan tersebut, ya, kecanduan atau hobi atau tabiat, namun bisa saja godaan datang dan mempengaruhi seseorang untuk kembali jatuh dalam dosa yang sama. Misalnya, tergoda untuk merokok kembali, terjerumus dalam kondisi yang menimbulkan emosi atau rasa marah dan sebagainya. Untuk itu dibutuhkan penyerahan diri kepada Tuhan, merendahkan diri kepadanya, dan Dia akan memberi kekuatan untuk menghadapi godaan itu. Amin. Jadi yang pertama adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Mari serahkan hidup kita kepada Dia. Amin. Iya, karena Dia yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Amin. Yang kedua, saya mau katakan di sini dengar baik, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Amin. Di tengah himpitan persoalan yang hebat dalam hidupmu, misalnya kehilangan orang tercinta, kesulitan ekonomi, atau orang tercinta yang jatuh sakit dan sebagainya, seseorang akan tergoda untuk marah kepada Tuhan dan membenci orang lain tanpa sebab. Kita mengeluh karena kondisi yang berat menekan hidup kita, sehingga lambat laun hidup kita dirusak dengan sikap tersebut. Dalam kondisi demikian, sebaiknya tenangkan pikiranmu dan lihat bagaimana Tuhan masih berkarya melalui hidupmu. Sederhananya bahwa Ia masih memberi saudara kesempatan untuk hidup. Karena itu, ya, bersyukurlah atas keadaan itu dan mulai memuji Dia, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tetaplah bersyukur, itu langkah yang kedua. Amin. Apapun keadaan, situasi, tahapan dalam hidup kita, amin, episode hidup yang kita lalui, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, meyakini setiap masalah pasti akan berlalu. Amin. Ya, harus kita yakin bahwa setiap masalah yang kita hadapi pasti akan berlalu. Badai pasti berlalu. Amin. Ya, kehidupan itu ibarat badai yang datang menerpa dengan hebatnya, tetapi hanya akan berlangsung sebentar saja. Ujian memang bisa menggodai untuk membuat saudara menjadi marah dan bertanya-tanya, mengapakah hal ini terjadi dalam hidupku? Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, daripada bertanya-tanya dan mengasihani diri sendiri, kita perlu mengatakan, jangan panik. Amin. Kita perlu berkata kepada jiwa kita, dalam diri kita, jangan panik. Ini cuma ujian saja kok. Sama seperti badai, masalah hidup pun akan berlalu. Amin. Karena Tuhan tidak akan memberi umatnya ujian di luar dari kemampuannya sendiri. Hanya jika kita percaya kepada Tuhan untuk melakukan apa yang terbaik, dengar baik, maka persoalan akan selesai tepat pada waktunya. Jadi, saya ulangi, yang pertama,
penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Yang kedua, yaitu tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, meyakini setiap masalah pasti akan berlalu. Yang keempat, menanti pertolongan Tuhan dengan setia. Nantikan pertolongan Tuhan dengan setia. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menyelesaikan masalah dengan cara kita sendiri adalah hal yang keliru. Iya kan? Karena itu saudaraku yang kekasih, jangan pernah menyelesaikan masalah yang kau hadapi dengan kepintaranmu, dengan pengetahuanmu, dengan kekuatanmu. Jangan engkau berkata, aku bisa melakukan ini atau melakukan itu, aku bisa menangani masalah ini. Jangan. Itu artinya engkau andalkan kekuatanmu. Dan orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya itu terkutuk. Tapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Ketika saudara mengambil alih tugas Tuhan ke tanganmu sendiri, saya mau katakan, engkau akan kehilangan berkat Tuhan. Amin. Oleh karena itu, engkau harus bertekad untuk mempercayai Tuhan dan menunggu pertolongannya dengan setia. Menanti pertolongan Tuhan dengan setia. Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya, dan Dia memiliki rencana besar dalam hidup setiap kita. Amin. Percayalah bahwa Dia memegang kendali untuk menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Hanya saja Ia ingin agar saudara dan saya percaya kepadanya bahwa kesulitan hidup akan selesai di tangannya yang penuh dengan kuasa. Amin. Selamat beraktivitas di akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Di akhir pekan kami diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Ketika masalah datang, kami tidak perlu panik, sebab itu hanya ujian. Dan karena itu kami diajarkan bagaimana ketika masalah itu datang, dan kami bisa menyelesaikan setiap persoalan itu dengan baik, dan kami menjadi orang yang berkemenangan. Maka hari ini kami diajarkan, kami menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kami tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Dan rancangan Tuhan dalam hidup kami, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, bukan kemiskinan, bukan kerugian. Kami juga diajarkan meyakini setiap masalah pasti akan berlalu, badai pasti akan berlalu. Dan kami juga diajarkan kami menanti pertolongan Tuhan dengan setia. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami menunggu pertolongan. Kami tidak akan mencari pertolongan kepada yang lain. Seperti pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolongan. Pertolonganku adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami percaya Engkau sanggup menolong kami, melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan, menolong kami untuk memulihkan keadaan rumah tangga, ekonomi, dan kesehatan kami. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam kegiatan akhir pekan hari ini. Mereka dilindungi, apapun bentuk kegiatan itu, dalam perjalanan Tuhan menyertai. Mereka tidak celaka, tidak sakit, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada